hari ini dengan mendatangi masjid dalam rangka sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya bacakan Quran surat Al-Mutaffifin di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Bahwasanya orang-orang berdosa, orang-orang pendosa itu kalau kemudian melihat orang-orang beriman itu diguyu, jadi mereka menertawakan orang-orang beriman. Kemudian dikatakan lagi, wa idza marru bihim yatawamazun. Kalau orang beriman itu lewat di depan mereka, maka mereka saling melempar pandangan kelu, kurang gawean, sesuatu jin sholat. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu faqih. Kalau mereka kemudian kembali bersama dengan keluarganya, mereka bersuka cita, pesta-pesta, makan-makan, ngombe-ngombe gitu. Kemudian mereka akan mengatakan inna haula ila dhalun, kalau ngomong sesat itu. Jadi mereka menertawakan kita, menuduh kita, menghina kita, itu biasa. Tapi Allah balas dengan kata-kata apa? Fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Ada harinya, ada masanya di mana para pendosa itu akan balik kita tertawakan. Alal araiki yang turun ketika nanti kalian sudah ada di surga, duduk di atas dipan-dipan yang ada permadaninya. Hal tuibal kufar maka yafalun. Apakah orang-orang itu enggak kami balas? Apakah orang-orang kafir itu enggak kami balas? Kami balas. Ini menunjukkan bahwasanya asas hidup orang beriman ya harus sabar. Nek wong DJ diloke wis biasa. Kula mangkat mriki ki kantor enten sing nembe bubaran mancing kok. Artinya kan nek papasan ning dalan kaya kurang gawean. Menurut kita kepada dia mungkin menurut kepada kita ya sama ya. So-so di masjid, orang gawean, enak mancing gitu. Belum lagi nanti ada tempat-tempat tertentu namanya bubaran, nama jogetan, ya karaokean, sampai di Solo juga ada soto ini jadi enak, ning dan buka bengi enak musuhe. Biasanya sing teko ya wong bar ing tempat-tempat wonten iku innal ladzina ajramu tadi tempat-tempat orang-orang pendosa. Akhirnya ngapun dan soto ini jane jenenge bakule dan misal soto Pak Joko, tapi gandeng sing teko piye-piye ngoten niku. Soto niku terkenal sebagai rapenane putih, soto lonte. Dan Solo niku. Makanya niku nek buka esok rapayu menggone napa? Ora enak apa. Enak soto gading tenan. Enak soto Trisakti, enak soto Triwindu, kula apal soto sing enak. Soto niku ora enak, tapi nggih gandeng ra enak saingane nanti disebut ngoten niku. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iki manginget-inget boleh niki bab akidah, niki bab ibadah, niki bab muamalah. Maka pada pagi hari ini sebagaimana kesepakatan kita insyaallah kita ngomongnya yang bawah tentang surga. Mungkin yang khusus ngomongnya tentang nerakanya. Dan nanti malam kita ngomongin muamalahnya. Lah ibadahnya kapan? Pun nanti. Dan insya Allah nanti yang malam closingnya sebelum masuk akidah kita akan ngomongin yang ibadah, asas dari ibadah. Maka pada pagi hari ini kita melanjutkan pembicaraan kita tentang surga. Bahwasanya surga niku bertingkat-tingkat. Sehingga panjenengan yang rajin tahajud, orang usah meri kalau sing ora tau tahajud. Panjenengan sing rajin infak ora usah meri karo sing util. Kudune kan dibalik, nek kadang wong enten sing kesel dadi wong apik. Aku ya Allah ya ini infak suge-suge, kalau gawe ra infak kok suge terus ra kere-kere. Dadi kan pun iri niku jenenge. Aku ya Allah ya ini rajin salat bahkan tahajud, tapi kok ya urip ngene wae lho, apa kae jam 3 lagi metu wong panggonan sing mancing-mancing kae kok ya urip penak eram ya. Perasaan ra tau diutangan dan utangan ora lunas-lunas. Mboten usah gini. Karena yang namanya surga niku bertingkat-tingkat.
Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan dalam Quran surat Thaha ayat 75 sampai 76, wa may ya'tihi mu'minan qad amilas shalihat fa ulaika lahum darajatul ula. Siapa orang-orang yang datang kepada Tuhannya, kepada Rabbnya dalam keadaan beriman. Jadi asasnya beriman dulu. Jadi nek mboten nganggo iman bawah niki nek dengan kemutan niki tak tarik ambruk. Niki akidah nek ra lurus remuk gitu kan. Niki nek akidah mboten bener rubuh gitu kan. Makanya sholat saokae nopo, ibadah saokae nopo, infak sak banyaknya apa, maka kalau ini kita tarik akidahnya rusak di dasar. Pramila dan Quran surat Ali Imran ayat 91 Allah menegaskan di situ bahwasanya orang-orang kafir nek memang duwe emas sak gedene gunung diinfakke orang kanggo wong kafir karena imannya enggak ada. Nah, maka di sini Allah tegaskan orang yang mendatangi Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat dalam keadaan beriman dan beramal salih. Nah, maka faulaika lahum darajatul ula. Mereka akan mendapat tingkatan yang tinggi. Tinggi di sini maksudnya ya semakin jenengan salih, semakin jenengan sae, semakin tinggi. Tentu kalau kembali ke sini berarti amal di sini nggih ampun kesupen bahasanya muamalah nggih bener, ampun mendolimi orang dan seterusnya. Kemudian dikatakan lagi jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Di sana ada surga-surga adn yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi tabiat sungai di sana tabiat surga di sana itu bagian bawahnya dikasih sungai. Nah, nek iwake ora Mas bulu alam saya enggak tahu. Kalau kembali ke dalil selalu ngomongnya sungai, boten enten kata-kata iwak. Tapi nek jenengan nyuwun mungkin bagian jenengan iki iwak iki saged. Kemudian dikatakan khalidina fiha, kekal niku boten enten biaya sewa, biaya kontrak. Boten kados hotel niku nek wayahe kelas jenengan lunga, nek pengen megah lunga ya bayar meneh gitu. Wadalika jazaa'u man tazakka, dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang membersihkan diri. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha. Maka tabiat orang-orang yang akan ditaruh di kedudukan tinggi itu akidahnya dibersihkan terus. Oh zaman dong biyen pernah terlibat kesyirikan, saiki tuwa ditinggalke. Oh zaman dong biyen dene mendem berarti kan terpundi muamalah niki saiki ditinggalke. Oh zaman biyen nom-nomane jarang salat atau salatnya bolong-bolong berarti tengah tahun. Nah, saiki ditinggalke ditepi. Maka orang-orang yang berusaha seperti itu Allah hargai usahanya dan Allah siapkan surga dengan derajat yang tinggi. Dan kemudian dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, inna ahlal jannah la yatarawuna ahlal ghuraf min fawqihi. Sesungguhnya penghuni-penghuni surga itu akan melihat kamar-kamar di surga. Kamar-kamar di surga yang sangat banyak. Kama tarawunal kawkab, sebagaimana kamu melihat bintang-bintang. Nanti dari sana kita bumi, delok dan langit dan kelip-kelip kayak bintang ini, bintang kui, penamaan yang menamakan juga manusia. Maka nanti penghuni surga ketika ada di tempatnya masing-masing dia akan melihat kamar-kamar yang ada di atasnya kayak bintang-bintang. Kemudian ad-dariyal al-ghabiri minal awfat wal masyriqi awal maghrib, yang mana ketika melihat bintang-bintang itu lewat dari ufuk timur barat karena perbedaan keutamaan di antara mereka. Jadi dengan misalnya dari kayak bintang ini kok iso nah kayak bersebelah hektar warnanya paling terang kayak bintang ini bintang kuih kan kalau zaman minggunya. Dan akhirat dia ngoten. Jadi orang-orang bisa melihat kayak kamarnya sing ahli ibadah ini, kamar sing paling apik kae, paling padat, paling indah sebelah kono gitu kan. Maka dikatakan lagi lihat kita faduli ma bainahum. Jadi terkait bintang-bintang itu kan ada keutamaannya. Kemudian qalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhu. Nopo kamar-kamar yang dengan maksud itu papan panggenane para nabi yang kami orang-orang biasa boten mungkin tekan mriko. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bali walladzi nafsi biyadihi rijalun amanu billahi wa sadaqul mursalin. Orang kae yo dikene kowe kuwi lho.
dengan syarat iman marang Gusti Allah. Isor ini kita berarti bertauhidlah, jangan berbuat kesyirikan. Isor ini kita berarti. Kemudian wasaddaqal mursalin, dan kamu membenarkan para nabi. Para nabi ngomong sholat, yo sholat tau berarti mriki to. Para nabi ngomong dodol sing jujur, yo jujur wonten mriki to. Makanya yang namanya Islam itu kafah, udkhulu fi silmi kafah. Mboten enten critane wong Islam rajin sholat ning metu masjid rajin ngapusi ra entuk. Mboten entuk critane wong Islam rajin sedekah ning masjid. Ning kemudian sing sedekahke dana desa sing dijikoke kelurahan itu nggih mboten entuk. Makanya ini sebuah paket yang gak boleh dikurangi, gak boleh didetail salah sijine kudu komplit. Mboten entuk wong wedok kudungan apik kok ning masjid pas pengajian. Barang metu niki kemarin jiko barang kok kudunge ra entuk niku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah sudah siapkan tempat-tempat yang indah di surga sana buat mereka yang beriman kepada Allah kanti, murni, tidak tercampur dengan kesyirikan, dan juga membenarkan para nabi. Pokoknya kita Allah mastata'tum, bertakwalah semampunya. Oh saiki aku ngerti nek sholat kudu jujur, yo jujur. Wah saiki ngerti nek sholat kudu genep, yo digenepi. Wah saiki ngerti nek nyolong ra entuk, ampun nyolong. Wah saiki ngerti nek dadi pejabat kudu amanah, yo amanah. Jadi apa yang sudah lalu kita tinggalkan. Kalau memang itu sebuah dosa besar, kita tobati. Maka kata Nabi SAW, kata ibu minat dambi kamala dambalahu. Orang yang dulu pernah berbuat dosa, kemudian mengaku bersalah dan bertobat nasuhat, maka dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya kayak orang yang tidak pernah berbuat dosa. Kemudian Allah tegaskan pada Quran surat Az-Zumar ayat 20, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqihim ghurafun. Tapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya. Jadi asas orang takwa itu dia iman, karena dia iman wasaddaqal mursalin dan membenarkan para nabi, maka dia semangat untuk menjalankan syariat. Itulah namanya orang takwa. Nek sifatnya perintah, atau kalau sifatnya larangan, dia juga semangat untuk menjauh. Jadi barang kebakaran itu nek dengan duwe ilmu ning madhamke api niku lakon saya dengan ora usah nyedak rondo adoh ndongake wae muga-muga bendang padam. Tapi sebagian orang enggak paham ilmunya, nyedak mriku akhirnya pakai pemadam kebakaran nyedak yo ora iso, akhirnya wong sing kudu ditulungi telat malah mati korban. Maka dalam bab takwa, orang yang beriman ngerti kalau maksiat itu akan menyebabkan terbakarnya dirinya di neraka, maka kudune nek enten tulisane angkringan asokan nganggo karaokean ora usah nyedak. Kudune ngerti nek tempat niku tempat para PSK mangkal yo rasa nyedak. Kudune nek ngerti tempat kuwi tempat wong-wong sing ora tau salat kumpul yo wis rasa nyedak. Makanya di dalam Quran surat Al-Furqan Allah tegaskan tentang sifat ibadur rahman, yaitu apa? Wa idza marru bihim marru kirama. Jadi ketika mereka itu melewati orang-orang yang bermaksiat, dia itu lewat dengan penuh kehormatan. Orang perlu mundur. Ada orang mendoling perapatan dadak, amit nggih Mas nyuwun sewu. Padahal jenengan ajeng salat gitu lho. Coba. Member dhek sing isin gitu lho. Nah, ngoten nggih. Jenengan ajeng pantu piye ide tepatnya itu mainan orang enak urusan yang orang orang terus gini pulau cepat nih atau yang termawon pulau ini urus takdir dan mutakin pulau kayak mentari mawon dengan 404 dunia itu kok dua dengan raja pakai gini kalau main dengan kayak duit kan boleh kondisi kok dua ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, yaitu mabniyatun tajri min tahtil anhar wa Allahu la yukhlifu mi'ad. Bahwasanya tempat-tempat yang tinggi tadi Allah sudah siapkan buat orang-orang yang bertakwa, dan di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi lagi. Jadi ada tempat tinggi di atasnya meneh, dan kemudian di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Nek saya ini ngapunten nggih dalam bab hibah
kadang enten bapak niku ngomong, bapak niku bener bapak kula, bapak-bapak ngomong ning anake, "Le, engko omah iki nggo kowe." Lha dulurku sing kae ndi, Pak? "Oh, sing sebelah kono." Nek mungkin karena lupa, mungkin karena anaknya sing dijajani tadi nakal akhirnya rasido, itu mungkin karena manusia. Tapi kalau kemudian yang mengatakan Allah, kowe nek takwa sak cepat ke panggonan ini, nek takwa luwih apik ini dhuwure meneh gitu kan. Isore nek kali-kali sing ngalir gitu kan. Maka Allah pastikan bahwasanya wa'dullah itu adalah janji Allah, la yukhlifullahu al-mi'ad, dan Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Nek manusia ingkar janji. Apa sih boleh dalam bab hibah, orang tua yang mengambil lagi harta yang sudah dihibahkan ke anaknya boleh. Tapi nek orang lain enggak boleh. Kata Nabi SAW, al-aidu lihibatin, kalau panjenengan sudah memberikan dan sudah diterimakan, kemudian kok jenengan minta lagi, kalau kalbi yakudu likoihi, maka seperti anjing yang sudah muntah diparani meneh, muntahane didilani meneh. Jadi orang yang sudah ngekeke, sudah terjadi lumti nampi, kemudian kok dijaluk meneh, itu kayak anjing yang muntah diparani meneh, didilani meneh muntahane. Tapi kalau jenengan ke orang lain lagi ngomong ning rung sido, motor PN yo ning derek diberikan ning motor, maka di cancel boten napa-napa. Parah melih nek orang tua, parah itu dalam artian boleh. Pun ngekeke sawah digarap karo anake. Gadeng biyen perjanjiane nek kowe ra salat sawah tak jaluk. Tenan anake ra salat dijaluk meneh entuk. Dengan catatan urung diwalik kali anake. Anake pinter diwalik sih. Nek diwalik sih akhirnya dijaluk ra iso karena nanti berkaitan dengan hukum positif hukum negara. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannati ghurfan." Di surga itu ada kamar-kamar, turadduha min butuniha wa butuniha min zuhuriha. Jadi panjenengan nek mlebu surga, mengke kamar-kamar. Kamar niku ing jero iso ndelok jaba, ing jaba iso ndelok jero. Berarti kamare napa niku? Hotel, kalau tadi itu gitu kan. Jadi yang jero iso ndelok jaba, wong jaba iso ndelok jero. Nek boten berarti terus jenengan bakal didelok wong jaba boten. Jadi ten surga enten kamar-kamar. Kamare ketok, jenengan enten hotel itu lho. Ning hotel jenengan ngambil yang kamar privat untuk suami istri, nah itu kan kamar mandine sosok kanca. Jadi kalau jenengan nek sirap dadi ketok. Isin aku Mas kok deloki. Nabi SAW bersabda ketika ditanya, itu buat siapa ya Rasul? Surga apa kamar-kamar itu? Kemudian kata Nabi SAW, liman aqobal kalam. Surga, kamar-kamar sing jero surga yang ada kaca-kacanya. Jadi kalau panjenengan beriman betapa terus surga, nah ketika jenengan ngamal ini ditambahi kamar-kamar kocone wau, yaitu siapa? Liman aqobal kalam. Orang yang nek ngomongnya apik, omongannya orang nganyeli, orang larang hati, berarti putih. Wah, malah yang di atas. Kemudian wa aman to'am, seneng weh-weh, seneng bagi-bagi makanan. Nah ini termasuk sing bagi-bagi makanan ini wau, ini berarti sing atas. Lah aku ngedum ketok, boten apa-apa. Sing duwiti panjenengan, sing ngedum kiai sanes, sing ngedum karo sing duwiti pahalane padha. Kemudian wa ada masyam, dan dia menjalankan puasa. Jadi panjenengan yang teman poso tutuke ora usah dadak sulo, aku yang ora yang poso ra sugih, mengke jenengan dikeki kamar beda karo sing jarang poso. Ngoten. Kemudian wasalla bilaili wan nasu niyam. Buat orang-orang yang rajin tahajud ketika orang-orang tidur. Jadi jenengan yang rajin tahajud ora usah meri karo sing tangine kawanan, pokoknya semangat mawon. Nah tapi sing gane tangi kawanan malah sugih kula mboten niku teng donya jatah jenengan mengke kamar-kamar tersebut dikai tambahan. Mereka bakal ngiri lho kok kowe kamar meneh ngono. Yo aku biyen tahajud pas kowe ngorok. Aku biyen tahajud pas lagi mancing gitu kan. Maka itu ya apa yang kemudian kita kerjakan di dunia ini dan itu baik, maka
maka nggak usah ngiri dengan orang yang tidak beramal. Biasanya kan wong ngiri itu bahkan dunia ini kadang kan wong ibadah rajin itu akhirnya kesel, terus akhirnya ngomong aduh koyo penak koyo ngono tak koyo ngono wae lah. Salat kadang kala nek perlu seminggu pisan koyo wong kae, wong Kristen kae gitu. Alhamdulillah ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lah tingkatannya yang terpintar. Secara pastinya tidak ada hadis yang menyebutkan jumlah total, tingkat totalnya enggak ada. Tapi ada beberapa ayat dan hadis yang menyebutkan jumlah tingkatan, tapi bukan totalnya piro kan bukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Taha ayat 75, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihat fa ulaika lahumud darajat. Dan barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi bersungguh-sungguh telah beramal soleh, maka mereka itu adalah orang-orang yang memperoleh ad-darajat, tingkat-tingkat surga. Jadi kalau surga itu munggah itu namanya darajat, nek neraka sirat itu kecemplung niku nggih munggah bertingkat-tingkat ke bawah niku namanya darokat. Derajat ning medhun, cara gedung niku basement. Cara sing mriki lantai, iki basement iki lantai hotel, lantai piro Mas? Lantai 20. Maka surga niku ke atas, sing neraka niku ke bawah. Makanya dah nonton sing gablek niku kadang-kadang dikandani jawabane gak apa-apa nonton neraka Mas. Wong nek neraka kebak lu barang katakan surga. Ora mungkin. Nek neraka kebak ora mungkin munggah. Cara jenengan duwe kolam lele niku nek kebakan sebelah boten munggah. Mboten enten critane jenengan di rumah lantai 2 ngeten iki kolam ngeten isor kebak dari munggah mboten enten. Maka yang pertama, neraka itu enggak akan pernah penuh ketika diisi dengan penghuninya. Karena enggak akan penuh, maka juga akan pernah kebak. Yang kedua, walaupun tenang kebak seperti yang diomongkan orang itu, orang mungkin akhirnya luber tekan neraka, tekan surga betul mungkin. Makanya di sini dikatakan orang-orang yang beriman dan beramal soleh mendapatkan derajat ke atas. Boleh, waktu niku dibenerke, wah akhirnya berarti mana surga dhuwur banget, mana aku rakyat ceblok yang neraka. Lalu kita waktu niku yo bener meneh. Makanya banyak kalimat-kalimat yang kalau ketoknya kan logika kaya bener yang sakjane niku lumpute kadoan. Jadi kalau Imam Ali itu mengatakan kalimatul haq urida bihal batil, omongannya kaya bener nih karepe jangan lumput gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada Quran surat Al-Isra ayat 21 Allah berfirman, "Undur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'din walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila." Maka perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Tenang, jenengan mungkin ketika beramal hari ini dengan lebih baik dari orang lain, posisi jenengan akan lebih baik. Ini menunjukkan surga itu bertingkat-tingkat. Pramila jenengan yang rajin wiridan lanjut baik, yang rajin Al-Quran lanjutkan, yang rajin sedekah lanjutkan, yang rajin berbulan umroh teruskan, betul-betul yang dino-dino rajin nyantuni rondo-rondo tuwon nggih monggo, nek rondo-rondo ora sing ngurusi gitu. Nah, maka Allah pastikan bahwasanya walal akhiratu akbaru darajat. Sing jenenge akhirat niku derajate besar banget daripada dunia. Wa akbaru tafdila, dan keutamaannya lebih besar daripada dunia. Makanya ketika panjenengan kok di atas keimanan, tapi kemudian dunyane mboten kecekel, artinya urip biasa-biasa mawon, maka itu masih di atas nikmat. Sebaliknya orang-orang yang dunyane kecekel ning kemudian di atas kekafiran, itu hakikatnya bukan nikmat tapi istidrak atau bahkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillah." Jadi orang-orang yang mati di jalan Allah itu disiapkan tingkatan khusus buat mereka, ada 100 tingkatan. Ini yang tadi saya bilang, Allah dan Rasulnya mengabarkan tentang tingkatan nih, buatan secara jumlah KB jadi nek piro buatan. Cuman khusus untuk orang yang mati saya tingkatannya yang 100, sehingga otomatis ketika dalam jihad itu
enten panglima perang, enten sing nyekel pedang, enten sing nyekel panah, enten sing mungkin nyekel bendera, enten sing kemudian ahli strategi. Umpama mati saya semua, bisa jadi kedudukannya beda-beda tergantung pada peran dan posisinya dalam jihad fisabilillah. Semata rugi ketika panjenengan jumeneng ten mriki pengajian majelis ilmu, maka orang yang kemudian gatek terus mati karo main HP terus mati, ya kedudukannya ya beda. Orang yang kemudian di masjid terlibat sebagai orang yang aktif di masjid sama orang yang ning masjid sholat tok nurut sholat bareng mulai beda. Maka jangan merasa lelah, jangan merasa kesal ketika panjenengan terpilih untuk ikut berjuang memperjuangkan agama Allah. Makanya Allah mengatakan intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau panjenengan nulung agama Gusti Allah, uri-uri rumahnya Gusti Allah, menjaga keberlangsungan kaum muslimin dalam sholatnya, maka Allah pastikan hidup dengan aman di akhirat tentrem. Dan itu bukan sebuah omongan dusta. Kenapa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan mengingkari janji. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dikatakan lagi ma baina darajataini kama baina samai wal ardh. Derajat satu dan yang lainnya yang 100 derajat untuk orang yang mati syahid tadi niku jaraknya seperti langit dan bumi. Jadi tingkatannya ada banget. Nek dengan hotel itu paling-paling bedone lantai 1 paling kali yang paling-paling 4 meter atau 5 meter atau bahkan terus rasanya paling mau lantai loro tak numpak tangga tak olahraga kan. Tapi ketika ngomongkan derajat di surga 1 derajat itu perbedaannya seperti langit dan bumi. Fa idza sa'altumullah fas'aluhum firdaus. Jadi nek kamu minta surga, jangan nanggung, mintalah surga firdaus. Kenapa? Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena itu surga yang paling utama dan yang paling tingginya. Jadi kalau dengan ditawari oleh putrane Pak piknik itu ning hotel kendi, hotel Aston sing nang Jakarta niku lho, sing nang Jakarta Pusat. Jadi kan saya kamar sing pundi sing anu lah presiden suite. Ngomong ibu, anak yang bingung, kayu sih nak suami terlibat ton. Orang kan Pak gawe ayo, coba gue rata kok ya, aku sakarmu ngono gitu kan, tapi lah takok aku yo pengen sing kuwi. Misal putrane yang ngono Pak, udah kaji yo, kalau daftarnya yo, nah ditekoki haji sing pripun, haji Puroda sing pripun, yo saiki daftar sesuk mangkat gitu. Nah niku lak larat ya, anu kon milih kok ya milih kuwi. Makanya dalam bab surga disami Allah Nabi mengatakan bahasanya wa idza sa'altumullah, kalau kamu minta surga fas'alul firdaus. Jangan aja sing biasa, sing paling dhuwur. Kenapa kalau dengan jalur sing dhuwur biasa-biasa terus yo sore kan gitu. Tapi nek dengan ismu saentene kan ya sing paling iso. Walaupun sing paling iso kenikmatannya itu seperti 10 kali rojo nyonyo. Terus coba yang jenengan penggalih mungkin diparingi, coba yang jenengan bayangnya mungkin dicukupi. Niku nggih teng isor dhewe. Lah sing dhuwur berarti nggih luwe sekencok. Kemudian Nabi mengatakan arahu fa'alahu arsur rahman. Dan aku melihat firdaus itu di atasnya adalah arsy Allah ar-Rahman. Sehingga nanti Ibnu Qayyim mengatakan atapnya surga firdaus itu arsy-nya Allah ar-Rahman. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Dan dari firdaus ini, dari arsy Allah, kemudian firdaus, kemudian mengalirlah sungai-sungai ke surga-surga yang ada di sekitarnya. Jadi sumbernya cara Solo niku pipo banyu niku saking cokro. Jadi firdaus itu kaya cokrone. Jadi niku surga paling dhuwur, cedhak kalih arsy Allah. Kemudian mengalir sungai-sungai ke kamar-kamar, ke tempat-tempat orang-orang lain di surga yang ada di bawahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah hadis lagi Nabi SAW bersabda tentang jarak
satu tingkatan dengan tingkatan yang lain. Fil jannati mi'atu darajatin wa baina kulli darajataini mi'atu amin, yaitu surga memiliki 100 tingkatan dan jarak antara satu tingkatan itu 100 tahun perjalanan. Nah, kalau dibahasakan 100 tahun perjalanan dalam konteks zaman itu, zaman Nabi SAW, Syekh bin Bas mengatakan satu hari perjalanan itu, satu hari satu malam itu perjalanan menggunakan unta sekitar 83 km. Nah, 83 km itu sedino dipinggir 300 widah, terus dipinggir meneh 100 tahun. Nikulah kira-kira jaraknya. Wallahu a'lam apakah seperti itu nopo boten bola. Tapi yang jelas kalau hadis ini kan diucapkan ketika Nabi SAW hidup. Nah, ketika hidup itu dikatakan jarak safar agar bisa di kosor dan dijamak itu adalah 1 hari perjalanan. 1 hari perjalanan unta niku kira-kira sekitar 82 atau 83 km. Jadi cara mriki Yogyakarta niku dereng jane. Nek mriki Semarang empuk. Tapi kemudian nanti dalam kitab fikih yang lain ada kaidah tentang sesuai dengan uruf. Kalau urufnya wong kalau tengah ini mriki tekan Yogyakarta pun safar ya monggo nek aja jamak enggak apa-apa. Nah, ini dikatakan 100 tahun perjalanan berarti 80 kilo dipinggir 300 widah terus dipinggir 100 melih. Ini kakak. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan al-firdausu rabwatul jannah wa awsatuha wa afdaluha. Yang namanya firdaus adalah surga yang paling tinggi, kemudian paling bagus dan yang paling afdalnya. Makanya panjenengan mintalah firdaus. Dan kemudian dalam kisah perang Badar ada seorang sahabat namanya Al-Harisah bin Suramah kalau nggak salah. Beliau punya ibu yang namanya Ummu Harisah. Ummu Harisah ini ibu yang sangat sayang sama anaknya. Dan saking sayangnya sama anaknya bukan terus diperkepi orang itu melu jihad, malah kon melu jihad. Karena ibu-ibu yang sholihah itu pengen memastikan kalau anaknya itu mati husnul khotimah, wabil khusus mati syahid. Ibu-ibu senang banget kalau sampai anaknya mati syahid. Dan kemudian anaknya didorong untuk ikut perang Badar. Begitu selesai perang Badar, maka Ummu Harisah pun bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasul, anakku di mana? Di mana itu kan sudah mati, sudah meninggal, mati syahid. Di mana dia sekarang? Apakah dia di surga? Surga yang mana? Kata Nabi SAW, ya Ummu Harisah, innaha jinanun fil jannah. Wahai Ummu Harisah, sesungguhnya di sana terdapat banyak surga, kamar-kamarnya banyak, tingkatan-tingkatannya banyak. Wa inna ibnaki asobal firdaus al-a'la. Lah anakmu wis dicepake nikmatnya sama Allah Subhanahu wa taala di surga Firdaus yang paling tinggi. Dan dalil ini bukan berarti nek wong mati syahid pun ning jero surga boten, tapi bahasanya dicepaki. Lah mana rohnya orang-orang yang mati syahid? Jadi kalau dalam bab roh itu ada arsy Allah, di bawah arsy Allah itu enten susu. Susu itu kalau mas bentuknya boten kertas kan. Susu ini terbuat dari emas, di situ digoreng kali peksi-peksi burung-burung warna hijau. Apa manuk kaya cacah hijau mas kula nggih boten kertas. Nah manuk niku makmur rono rene. Nek luwe medhot ten surga, mangan panganan surga. Nek ngelak medhot ten surga, ngombe banyu surga, bali melih mriku. Nah hadis ini hanya mengkonfirmasi ke ibunya, nek anakmu wis dicepake surga sing ora bakalan digoni wong liya, posisine ning firdaus sing paling dhuwur. Tentu Ummu Harisah sangat senang senajan kehilangan anak, tapi dia bisa memastikan anaknya ada di sana. Dan ini sing ngomong Nabi, sing ngomong Nabi berarti dikonfirmasi oleh malaikat Jibril kalau itu info dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek sing ngomong kabir lambur dulu. Makanya jenengan itu bio Pak Kabir juga terus ngomong itu pun surga laraku. Asal polisi sing ngendi kula yo ora ngerti. Ngoten. Nggih. Makanya ketika Islam itu sudah sempurna, dalil itu pun enten Quran kali hadis, Allah sudah menutup dengan kata-kata al-yawma akmaltu lakum
Madinah keluarga wa alaihi nikmati wa rahmatullahi Islam Madinah, maka sabarin pun boten enten dalil melih, pun boten enten fatwa melih terkait dengan barang gaib, kecuali kembali lagi kepada Quran kali hadis yang sudah diturunkan dan boten ditambahi, boten dikurangi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit melih. Di sini dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, saya baca aja terjemahannya, yaitu anzalal muhawdatu wa adharuha, maka makhluk yang paling suci dan paling tinggi, wa anwaruha, dan paling bercahaya, wa asrafuha, dan paling mulia, wa a'laha, yang paling tinggi posisinya. Kemudian dikatakan lagi data yang paling luas, wa qadran wa awsa'aha, yang memiliki keluasan yang paling luas, itu adalah Arsyur Rahman Jalla Jalaluh, yaitu arsy Allah Ar-Rahman. Jadi makhluk Allah yang paling besar, itu bukan manusia, bukan dinosaurus, bukan, tapi arsy Allah Ar-Rahman, paling gede, paling bercahaya, paling tinggi, paling mulia, paling luas. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa lidzalika salhu li astawaliha alaih, maka dia layak ketika Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atasnya. Wa kullu makana aqrabu ilal arsy kana anwaru wa anzaru wa asrafu mimma ba'da anhu. Maka semua yang ada di bawah makhluk Allah yang paling agung ini, itu adalah makhluk Allah juga yang tentu paling bercahaya, paling mulia, paling agung juga setelahnya. Jadi nomor satu itu arsy Allah, di bawahnya itu kalau ada makhluk Allah yang lain, yaitu dalam hal ini surga Firdaus, maka itu adalah tempat juga yang paling istimewa juga dibandingkan bawah-bawahnya lagi. Ini mirip dengan perkataan Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya khairul quruni qarni, sebaik-baik masa adalah masa ketika aku hidup, dan di situ ada para sahabat, sumaladina yalalahu, sumaladina yalunahu, kemudian setelahnya, dan makin kesini aneh-anehlah orang berkeyakinan. Makanya insya Allah kita akan belajar soal akidah. Nah, kemudian dikatakan oleh beliau lagi, walihada kanat jannatul firdaus a'lal jinnat wa asrafuha wa aqwaduha wa ajaluha. Makanya surga Firdaus yang di bawah Ar-Rahman, di bawah arsy Ar-Rahman, itu adalah surga yang paling bercahaya, yang paling mulia, yang paling tinggi, dan paling mulia di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Likur biha minal arsy, karena kedekatan Firdaus dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Itu huwa saqafuha, dan arsy adalah atapnya. Jadi surga Firdaus itu surga paling dhuwur, paling istimewa, paling bercahaya, paling luas, dan atapnya gendeng. Atapnya adalah arsy Allah Ar-Rahman. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir ini dua kali. Terakhir yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi, innal ladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan dino-dino beramal solih, kanat lahum jannatul firdaus nuzula, mereka akan mendapatkan surga-surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Pramila jenengan nek diguyu wong-wong sing ahli maksiat, nek jeje karo wong kafir, dibanding-bandingke karo kehidupan mereka, wis jarke aja, sak-saknya terserah sak karep-karepmu, sak unimu, sing penting aku salat, sing penting aku ngaji. Kemudian Nabi SAW bersabda, qala rabbi, Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbi fa'alahu manzilatun, maka siapa orang yang menduduki kedudukan Firdaus yang paling tinggi, maka qala Allah berfirman, ulaika alladziina arastu karomatahum biyadiya, maka mereka adalah orang-orang pilihanku yang mana kemuliaan mereka ada di tanganku. Jadi orang-orang yang mulia yang dimasukkan Firdaus ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, dan kemuliaannya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika panjenengan pengen niku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ngomongkan hidayah, niku kita bisa berikhtiar untuk mencari hidayah, tapi teguhnya hidayah di dalam hati kita itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi SAW berusaha mengislamkan pamannya, gagal, Nabi sedih, tapi Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kowe iki ra iso nunjukki hidayah sing mbok karepe sapa ra iso, ning aku sing kuwasa.
Makanya ketika panjenengan mengerti benar, paham benar tentang hidayah ini, maka ketika panjenengan mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, niku menghayati bahwasanya kita yo salat, kita yo ngaji. Ning salat dan ngaji itu belum tentu syarat, belum tentu menjadi keabsahan kita akan terus di atas jalan ini. Kalau kita nggak nyuwun sama Gusti Allah, sama dengan orang-orang yang kerja, dagang segala macam, silakan. Tapi kalau kemudian kita nggak mengembalikan kalau nikmat atau rezeki itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemungkinan satu di antara dua, mungkin dia gagal, atau yang kedua dia berhasil, dia akan menjadi orang yang kufur nikmat. Makanya orang yang ikhtiar apapun harus kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula hidayah, silakan ikhtiari dengan pengajian, silakan ikhtiari dengan majelis ilmu, silakan ikhtiari dengan sholat dan seterusnya. Tapi jangan lupa untuk minta diteguhkan di atas iman, karena Allah sudah pastikan orang-orang yang di Firdaus ini adalah orang-orang yang aku dewe sing nyekel kemuliaannya, aku dewe sing kontrol dewe, aku dewe sing noto dewe, gitu kan. Kemudian wa khatamtu 'alaiha, terus mereka tak sembunyikan. Seperti apa kondisinya nanti tak sembunyikan. Falam taro ainun walam tasma udunun walam yahdur ala qalbi bashar, di mana semua yang dia dapatkan aku tutupi, dan itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah ada hati yang memikirkannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai orang yang beriman, kita mengimani hadis dan ayat-ayat tadi yang saya sampaikan terkait surga Allah Subhanahu Wa Taala dan tingkat-tingkatnya, maka kita minta surga itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya, dan kita istiqomah di sini, di tempat ini, di rumah Allah ini, di atas ilmunya, di atas keyakinan yang lurus, akidah yang benar, harapannya akidah yang lurus, kemudian ibadahnya tulus, kemudian muamalahnya aman, tidak bermasalah dengan makhluk Allah yang lain, maka insya Allah jalan menuju surga terbentang luas buat kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wabillahi taufiq wal hidayah, dengan sakit kula aturaken kirang langkung